Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-184 dalam cetakan kitab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nasiya wa huwa shaim, siapa saja yang lupa ketika dia berpuasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau minum, fal yutimma shaumah, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, hendaknya dia melanjutkan puasanya. Fa innama ad'amahu Allah wa saqah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makan dan minum kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang kami muliakan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu hukum dalam pelaksanaan ibadah puasa. Yaitu seorang yang makan atau minum pada siang hari bulan Ramadan karena lupa. Dia benar-benar lupa. Tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Sementara kita tahu makan atau minum pada siang hari bulan Ramadan termasuk pembatal puasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi dalam hadis ini agar dia tetap melanjutkan puasanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fal yutimma shaumah, hendaknya dia tetap melanjutkan puasanya. Sehingga ini menunjukkan bahwa puasanya tetap sah dan dia tidak berkewajiban untuk mengqadha puasanya atau mengganti puasanya pada hari yang lain. Dan juga pelakunya tidak berdosa karena dia melakukan hal tersebut tanpa ada unsur kesengajaan sama sekali. Lain halnya ketika seseorang makan atau minum pada siang hari bulan Ramadan dengan sengaja atau tanpa uzur yang syar'i, maka dia telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Kita ingat bagaimana kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat penduduk neraka yang digantung, kemudian mulutnya sobek dan mengeluarkan darah. Na'udzubillah min dzalik, siksaan yang sangat mengerikan. Maka Nabi alaihi wasallam bertanya, siapakah mereka? Dan dijawab saat itu bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Haula alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Adapun kalau
seseorang melakukan hal tersebut tanpa disengaja atau karena lupa, maka puasanya tetap sah dan pelakunya tidak berdosa. Dan dia tidak berkewajiban untuk mengqadha atau mengganti puasanya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang kami muliakan, di sini penulis akan menyebutkan sebuah pembahasan penting terkait dengan hadis ini. Kata beliau rahimahullah, al-jumhur minal ulama ala anna al-akla wa syurba minan nasi la yufsidu siyam. Kata beliau rahimahullah, jumhurul ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa makan atau minum ketika berpuasa karena lupa la yufsidu siyam, maka hal tersebut tidak akan merusak puasanya. Dalam arti tidak akan membatalkan puasanya. Ini pendapatnya mayoritas para ulama. Berdasarkan hadis yang telah kita baca tadi. Nabi SAW memerintahkan agar pelakunya tetap melanjutkan ibadah puasanya, sehingga puasanya tetap sah dan tidak perlu untuk diqadha. Wal khilafu bainahum fil jima', dan yang mereka perselisihkan adalah tentang hukum jima' pada siang hari bulan Ramadan karena lupa, mencampuri istrinya pada siang hari bulan Ramadan karena lupa. Hal lahu hukmul akli wa syurbi bi'adamil ifsadi amla, apakah hukumnya sama seperti makan dan minum karena lupa? Ini yang diperselisihkan oleh mereka. Sementara kita tahu semuanya adalah pembatal ibadah puasa. Jima atau makan atau minum dengan sengaja ketika berpuasa, semuanya adalah pembatal puasa. Maka di sini ada dua pendapat secara global, dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa jima itu hukumnya sama seperti makan dan minum. Ketika dilakukan karena lupa, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali, maka hal tersebut tidak akan membatalkan puasa. Sehingga hukumnya sama seperti makan atau minum karena lupa pada siang hari bulan Ramadan. Nah, tentang hal ini penulis rahimahullah menjelaskan, wa dhahabal a'immah Abu Hanifah wa Syafi'i wa Dawud wa Ibnu Taimiyah wa ghairuhum. Para ulama seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Dawud Al-Zahiri, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ila annahu la yufsidus siyam. Mereka berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan membatalkan puasa. Sejumlah ulama besar yang berpendapat demikian. Nah, termasuk di antaranya adalah Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam sebagian karya tulis beliau. Beliau termasuk ulama yang berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan puasa. Wastadallu ala dzalika bima ya'ti. Mereka berdalil untuk mendukung pendapat tersebut dengan dalil-dalil berikut ini. Awalan, dalil yang pertama. Lima rawal Hakim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dalil yang pertama. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara fi Ramadhana nasiyan." Siapa saja yang berbuka, dalam arti membatalkan puasanya pada bulan Ramadan karena lupa, fala qadha'a alaihi wala kafarah, maka tidak ada qadha dan tidak pula ada kafarah atasnya. Artinya dia tidak berkewajiban untuk mengganti puasanya.
dan membayar kafarah. Qala Ibnu Hajar wa huwa sahih. Ibnu Hajar mengatakan ini adalah hadis yang sahih. Wal iftaru 'amun fil jima'i wa ghairi. Dan batalnya puasa dalam hadis ini sifatnya umum. Fil jima'i wa ghairi. Karena jima' atau yang lainnya. Nabi SAW menyampaikan hadis tadi dengan lafaz yang sangat umum, dengan redaksi yang sangat global. Man aftara, siapa saja yang berbuka, siapa saja yang membatalkan puasanya, apakah karena makan atau minum atau karena jima pada siang hari bulan Ramadan, maka tidak ada qadha atas pelakunya. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa puasanya tetap sah. Kalau seandainya batal, tentu Nabi SAW akan memerintahkan orang tersebut untuk mengqadha puasanya, untuk mengganti puasanya pada hari yang lain. Nah, ini dalil yang pertama. Sanian, kemudian dalil yang kedua, al-umumat al-waridah fi mithli qoulihi ta'ala. Dalil yang kedua adalah keumuman ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Surat Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna, wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami, in nasina aw akhtana, jika kami lupa atau tersalahkan. Tersalahkan itu artinya melakukan kesalahan tanpa disengaja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, qad fa'altu, sungguh aku telah melakukannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni orang yang melakukan kesalahan karena lupa atau karena tersalahkan. Melakukan kesalahan tanpa disengaja, sehingga pelakunya tidak berdosa. Dan ini memberikan konsekuensi yang berlanjut. Kalau begitu ibadahnya juga tetap sah, ibadahnya tidak akan batal. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ufiya li ummati anil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku diampuni anil khata', karena kesalahan yang tidak disengaja, wa nisyan, karena kelupaan, wa mastukrihu alaih, dan karena keterpaksaan. Tiga hal ini akan memberikan udzur kepada seorang hamba ketika terjatuh dalam suatu kesalahan. Melakukan kesalahan tanpa disengaja, atau karena lupa, atau karena dipaksa. Nah, ini beberapa dalil yang mendukung pendapat tersebut, dan wallahu alam ini adalah pendapat yang lebih kuat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedah-faedah penting yang bisa kita peroleh dari hadis ini, di antaranya yang pertama, sihhatu shaumi man akala aw syariba aw jama'a nasiyan. Sahnya puasa orang yang makan atau minum atau melakukan jima pada siang hari bulan Ramadan karena lupa, maka puasanya tetap sah. Tidak akan berpengaruh terhadap keabsahan ibadah puasanya. Bahkan telah kita sampaikan tadi, tidak akan mengurangi kesempurnaan pahala puasanya. Tetap sempurna insyaallah pahala puasanya. Nah, demikian halnya ketika muntah tanpa disengaja, maka hal tersebut juga tidak akan membatalkan ibadah puasanya. Lain halnya ketika seseorang muntah dengan disengaja, memang sengaja untuk memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya, maka hal tersebut bisa membatalkan ibadah puasanya. Tsaniyan, kemudian faedah yang kedua, annahu laisa alaihi ismun fi aklihi wa syarabi, bahwa orang yang makan atau minum karena lupa ketika berpuasa, laisa alaihi ism, tidak ada dosa atasnya, pelakunya tidak berdosa. Li'annahu laisa lahu ikhtiyar, karena
tidak ada faktor kesengajaan sama sekali. Telah disampaikan tadi oleh penulis rahimahullah bahwa seseorang yang melakukan suatu kesalahan tanpa disengaja atau karena lupa atau karena terpaksa, maka pelakunya tidak berdosa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berpindah kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-185 masih berkaitan dengan tema yang sama. Beberapa hukum seputar ibadah puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka biasa bermajlis dengan Nabi alaihi wasallam dalam rangka untuk menimba ilmu agama. Idja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki. Faqala, ya Rasulullah, halaktu. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, halaktu, aku telah binasa. Qala, ma ahlakak. Beliau pun bertanya, apa gerangan yang telah membinasakanmu? Qal, waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Laki-laki tersebut menjawab, aku telah mencampuri istriku pada siang hari bulan Ramadan. Ana shaim, padahal aku sedang berpuasa. Wa fi riwayah, asabtu ahli fi Ramadan. Dan di dalam riwayat yang lain dia mengatakan, asabtu ahli fi Ramadan. Aku mendatangi istriku pada bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan kepada kita betapa sahabat tersebut sangat tulus, ya, dengan penuh kesungguhan dan ketulusan dia menghadap Nabi alaihi wasallam untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Dia jujur menyampaikan hal tersebut kepada Nabi alaihi wasallam. Tentunya untuk meminta solusi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi SAW tidak marah ketika menyambut laki-laki tadi. Beliau tahu bahwa laki-laki tersebut datang untuk meminta solusi dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Apakah engkau memiliki seorang budak yang bisa engkau bebaskan? Ini kafaroh yang pertama, ya, kafaroh atau tebusan untuk seseorang yang melakukan jima dengan disengaja pada siang hari bulan Ramadan. Maka opsi yang pertama adalah membebaskan seorang budak. Dan kita tahu ini merupakan sebuah dosa besar, na'udzubillah min dzalik. Melakukan hal tersebut dengan disengaja pada siang hari bulan Ramadan termasuk dosa besar. Namun Nabi alaihi wasallam tidak kemudian marah kepada sahabat tadi. Beliau mengetahui bahwa sahabat tersebut telah berkeinginan baik untuk meminta solusi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kafarah yang pertama adalah membebaskan seorang budak. Qala la, maka laki-laki itu menjawab, tidak, saya tidak punya budak yang bisa dibebaskan. Qala fahal tastadi'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Maka beliau pun bersabda, apakah kamu mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Ini pilihan yang kedua, kafarah yang kedua. Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus sama sekali. Qala la, maka laki-laki itu menjawab tidak. Disebutkan dalam sebuah riwayat atau dalam keterangan yang lain bahwa laki-laki tersebut memiliki fisik yang sangat lemah, sehingga tidak mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Qal,
Maka Nabi SAW bersabda, "Fahal tajidu it'ama sittina miskina?" Apakah kamu mampu untuk memberi makan kepada 60 orang miskin? Ini kafarah yang ketiga. Pilihan yang ketiga. Memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap harinya 1 sok atau setengah sok. Kalau berupa beras misalnya. Atau boleh juga fidyah tersebut berupa makanan instan, makanan siap makan. Tidak ada ketentuan kadarnya, namun yang jelas bisa mengenyangkan 1 orang miskin. Qal, maka laki-laki itu menjawab, "La, aku tidak mampu." Karena memang sahabat tersebut sangat miskin. Qal, famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Fa bainama nahnu ala dzalik, utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamr. Ketika kami dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam araqin fihi tamr, sebuah keranjang yang berisi kurma. Ada seorang sahabat yang datang membawa sebuah keranjang berisi kurma. Qal, aina sa'il? Maka beliau bersabda, aina sa'il? Di mana orang yang bertanya tadi? Qala ana. Dia pun menjawab, saya. Qal, khudh hadza fatasaddaq bih. Ambillah kurma ini dan bersedekahlah dengannya. Dibantu oleh Nabi SAW untuk membayar fidyah tadi atau kafarah yang ketiga tadi. Faqala ar-rajul a'ala afqara minni ya Rasulullah. Laki-laki itu mengatakan, apakah disedekahkan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Fa wallahi ma baina labataiha yuridul haratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Kata laki-laki tersebut, demi Allah, tidak ada di antara 2 bukit ini. Ya, maksudnya adalah kota Madinah. Karena secara geografis kota Madinah diapit oleh 2 dataran tinggi, ya, di sebelah barat dan timur, namanya Hurrah. Tidak ada di kota Madinah keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Ternyata beliau orang yang paling miskin di kota Madinah. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta badat anyabuh, sampai terlihat gigi taring beliau. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ad'imhu ahlak. Kalau begitu berikanlah makanan ini kepada keluargamu. Demikian solusi yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada laki-laki tersebut. Selebihnya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi.